Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, saya kali ini berada di Unima, Universitas Muhammadiyah Magelang. Unima merupakan kampus yang didirikan atas perjuangan para pendahulu Muhammadiyah di Magelang. Tentu tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa Unima adalah kampus perjuangan di Magelang, sehingga menjadi salah satu ikon Magelang. Di samping ada Candi Borobudur, ada Gunung Tidar, dan tidak sempurna kalau menyebut Magelang tanpa menyebut Unima. Nah, perjuangan merupakan bagian dari proses perubahan menuju kemajuan peradaban yang mencerahkan, dan Unima menjadi salah satu agen perubahan. Dan perubahan itu merupakan sunatullah, dan kita harus berubah keluar dari zona nyaman, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Muddathir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangkit dan berjuanglah, gitu. Itu terjemahan bebasnya seperti itu. Orang yang berselimut itu adalah orang-orang yang sudah berada di zona nyaman, sudah nyaman dengan kehidupannya yang sedang dinikmati. Tetapi Allah tidak menghendaki kita orang beriman berhenti pada zona nyaman. Harus keluar dari zona nyaman itu dengan bangkit dan berjuang. Nah, lewat Unima kita siap untuk bangkit, berjuang, mengadakan perubahan ke arah peradaban yang lebih berkemajuan dan lebih mencerahkan, sehingga mewujudkan Islam yang menggerakkan. Itu lewat Universitas Muhammadiyah Magelang. Ada 5 prinsip dalam berjuang itu yang harus kita miliki, sebagaimana beberapa ayat berikutnya dari surat Al-Muddathir itu. Prinsip pertama yang harus dimiliki adalah wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, gitu. Artinya dalam berjuang itu harus berdasarkan pada keyakinan yang kuat, penuh optimisme bahwa perjuangan itu pasti ada manfaatnya, ada hasilnya, dan tidak boleh pesimis karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap perjuangan harus bersandarkan kepada kekuatan ilahi, berdasarkan pada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Nah, dengan demikian, apapun yang dihadapi dalam perjuangan itu tidak akan pesimis. Maka yang kedua adalah warujza fahjur, dan berhala itu tinggalkanlah. Nah, berhala di sini tentu tidak berwujud patung-patung, tetapi gejala-gejala atau pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada pesimisme, yang mengarah kepada sesuatu yang menghambat perjuangan, itu diabaikan. Dalam hidup berjuang itu selalu saja ada orang-orang yang menghambat perjuangan, orang-orang yang selalu pesimis, orang-orang yang melihat sesuatu hanya dari sisi negatifnya saja. Nah, orang-orang yang seperti ini harus dinasihati. Dan kalau tidak bisa dinasihati, abaikan saja pemikiran-pemikiran yang
menyebabkan kita lemah di dalam berjuang itu. Kita tanamkan kepada mereka ini dengan keyakinan bahwa kalau mereka bisa, kita pasti bisa. Sebagaimana dicontohkan oleh Kiai Suja yang perintis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah itu. Ketika diabaikan atau dilemahkan keinginannya itu, beliau mengatakan hum rijal nahnu rijal. Mereka orang, kita juga orang. Kalau mereka bisa, kita pasti bisa. Maka setiap hal yang melemahkan perjuangan itu berhala. Dan karena berhala, maka harus diabaikan saja. Jangan dilayani. Bahasa Jawanya itu kalau melayani orang-orang yang demikian itu hanya ngeceh-ceh utek gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, wasiyabaka fatohir gitu. Dan pakaianmu bersihkanlah. Nah, membersihkan pakaian dalam hal ini adalah diwujudkan dalam bentuk mempersiapkan infrastruktur perjuangan. Infrastruktur perjuangan itu ya manajemen yang bagus, kemudian administrasi yang tertib, perangkat-perangkat yang digunakan untuk mengatur sistem itu disiapkan betul. Artinya kita memperkuat sistem sehingga perjuangan itu bisa berjalan dengan lancar. Sering kita sampaikan bahwa karena di zaman sekarang tidak ada Superman, maka yang kita unggulkan adalah super tim. Nah, mempersiapkan infrastruktur perjuangan itu ya dengan memperkuat sistem sehingga tim kita menjadi tim yang kuat. Sehingga sekali lagi yang kita perkuat adalah super tim, bukan Superman. Karena Superman tidak ada sekarang ya. Orang itu pasti ada masing-masing kelebihan, ada yang kelemahan. Kalau itu di-manage dengan bagus akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kemudian prinsip yang keempat dalam berjuang adalah wala tamnun tastakthir gitu. Janganlah kamu mengharapkan kembalian yang lebih besar dengan apa yang kamu lakukan itu. Artinya kita dituntut untuk berjuang dengan tulus, bukan modus gitu ya. Nah, insya Allah kalau kita berjuang dengan tulus itu akan mendapatkan lebih banyak daripada yang kita bayangkan. Jadi kalau kita ikhlas, insya Allah akan menyebabkan tindakan kita atau perjuangan kita, amal kita akan menjadi lebih mudah, lebih lancar, dan hasilnya akan lebih mengagumkan. Maka prinsipnya adalah apa yang bisa kita dharma baktikan untuk perjuangan, bukan apa yang kita dapat dari perjuangan. Yang ini oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dirumuskan dengan kalimat yang sangat populer, hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di dalam Muhammadiyah. Jadilah orang yang berguna bagi Muhammadiyah, bukan orang yang menggunakan Muhammadiyah untuk kepentingan pribadi. Nah, insya Allah jika semua orang di persyarikatan itu menggunakan prinsip berjuang dengan keikhlasan, maka tim kita akan menjadi kekuatan yang kompak, yang luar biasa, yang bisa menaklukkan yang lain-lain. Sehingga kita akan menjadi kelompok yang unggul, kelompok yang disegani oleh siapa saja. Kemudian yang terakhir, yang kelima, prinsip dalam berjuang adalah walirabbika fasbir. Dan atas perjuangan kepada Tuhanmu maka bersabarlah. Nah, sehingga kunci dari semuanya itu adalah kesabaran. Nah, orang yang sabar itu orang yang bisa menggunakan pikiran yang jernih, hati yang bening, dan emosi yang terkendali. Sehingga lewat kesabaran itu segala persoalan akan bisa dihadapi dengan tenang dan senang sehingga bisa selesai dengan nyaman. Nah, maka sekali lagi yang terakhir adalah pengunci dari semuanya itu
dalam setiap perjuangan membutuhkan kesabaran yang tanpa batas. Mudah-mudahan kita semuanya bisa senantiasa ikut ambil bagian dalam perjuangan menjadikan UNIMA, Universitas Muhammadiyah Magelang, sebagai kampus perjuangan untuk mewujudkan Islam yang menggerakkan, Islam yang mencerahkan. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.